Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih bab 8 dari buku The McKinsey Mind. Judulnya Mengelola Diri Sendiri. Sumbernya dari Anda juga, misi kita yaitu gali strategi praktis langsung dari pengalaman alumni McKinsey. Ini bukan teori doang loh, tapi gimana mereka beneran ngelola karir, ngelola hidup pribadi, padahal tekanannya tinggi. Bahkan setelah keluar dari firma. Coba deh, seberapa sering Anda ngerasa susah banget gitu nyimbangin kerjaan sama urusan pribadi? Atau mungkin gimana sih cara terbaik bangun hubungan di kantor biar efektif? Bab ini punya jawaban-jawaban menarik nih yang udah teruji. Oke, mari kita bedah bareng ya gimana para alumni ini ngelola diri mereka. Iya, benar banget. Mengelola diri sendiri ini sering, dianggap enteng. Padahal ini fundamental loh buat bertahan dan berkembang. Apalagi di lingkungan kompetitif. Yang menarik dari buku ini tuh nunjukin kalau tekanan kerja itu nggak hilang gitu aja pas keluar McKinsey, malah bisa sama atau lebih tinggi katanya. Dan ya meskipun nggak ada satu cara pas buat semua orang, tapi ada pola, ada prinsip gitu, yang terbukti bantu banyak orang sukses tapi tetap waras. Nah, bab ini ngebaginya jadi dua area nih, kehidupan profesional sama pribadi. Kita mulai dari yang profesional dulu kali ya. Setuju? Oke, profesional dulu. Gimana caranya biar kita lebih efektif di kerjaan sehari-hari? Menurut pengalaman alumni ini, ada satu poin nih yang langsung bikin saya, tertarik. Mendelegasikan keterbatasan Anda. Kedengarannya agak aneh ya. Biasanya kan kita disuruh bisa semua. Gimana tuh maksudnya? Justru itu, kekuatannya di situ. Ini bukan soal nyerah sama kelemahan ya, tapi lebih ke kesadaran strategis. Sama kayak kita analisis batasan klien atau pasar, kita juga kudu jujur soal apa yang bukan kekuatan kita, atau apa yang nggak efisien kalau dikerjain sendiri. Bill Ross, salah satu alumni di buku, bilang gini, di era digital, tugas admin kecil mungkin makin susah didelegasiin ya, karena udah otomatis. Tapi buat problem solving yang kompleks, yang butuh mikir kritis, nah otak manusia itu belum tergantikan. Oh, jadi bukan soal males atau nggak mampu ya? Tapi lebih ke alokasi waktu sama energi kita biar fokus ke yang paling penting gitu. Kenali, wah ini bukan gue banget, terus cari bantuan. Tepat. Dan bukan cuma cari bantuan pas perlu aja, tapi proaktif bangun semacam ekosistem pendukung. Bisa tim formal atau yang seringnya lebih fleksibel ya, jaringan informal orang-orang yang skillnya ngelengkapin kita, yang bisa diandalin. Itu aset banget loh. Buku ini juga ngasih lihat sisi lain. Kalau Anda belum punya wewenang buat delegasi, ya jadilah orang yang bisa diandalkan orang lain. Ini cara bangun reputasi, bangun modal karir. Nunjukin kalau kita problem solver, kolaborator yang oke. Ini sering jadi batu loncatan buat bisa delegasi nanti. Paham. Jadi ada dua sisi ya. Nah, selain delegasi keterbatasan, bab ini juga nekenin pentingnya manfaatin jaringan. Ini kan sering banget kedengeran ya. Gimana saran alumni McKinsey ini bikin konsep jaringan jadi lebih nyata? Beda gitu dari sekedar punya banyak koneksi di LinkedIn misalnya? Bedanya tuh di kedalaman sama, kesamaan fondasi. Jaringan di sini tuh lebih dari kenalan biasa. Ini kayak komunitas orang-orang yang punya pengalaman, nilai atau latar belakang sama. Bisa dari kantor lama, alma mater, proyek bareng. Contoh paling jelas, ya jaringan alumni McKinsey sendiri. Itu solid banget katanya. Buku ini cerita gimana penulisnya ngerasain respons cepat, suportif, dari alumni yang bahkan belum pernah ketemu. Cuma karena ikatan McKinsey itu. Wah, kayak suku profesional yang kuat gitu ya kedengarannya. Terus gimana kita bisa bangun jaringan seefektif itu? Kuncinya ya proaktif sama resiprokal. Jaga hubungan baik, tapi tulus ya. Sama kolega lama, klien, bahkan mungkin kompetitor yang kita hormati. Kita nggak pernah tahu kan, kapan koneksi itu bisa buka pintu atau kasih insight yang nggak kepikiran. Tapi ini nih yang paling penting, dan sering dilupain. Jaringan itu dua arah. Jangan cuma kontak pas butuh aja. Tawarin bantuan, bagi info relevan, ya berbuat baik tanpa pamrih gitu. Misalnya, bantu junior dari alma mater kita. Ini bangun trust, bangun modal sosial. Investasi jangka panjang lah, bukan transaksi sesaat. Saya suka tuh penekanan di aspek memberinya, mengubah cara pandang soal networking ya. Nah, masih di area profesional nih, ada tips menarik soal hubungan vertikal, bikin atasan terlihat baik, sama strategi agresif mengelola hierarki. Bisa dijelaskan lagi? Yang kedua tuh kedengarannya agak, gimana ya, berani?
Oke, kita bedah satu-satu ya. Bikin atasan terlihat baik, itu sebenarnya prinsip dasar profesionalisme aja sih, tapi yang cerdas. Intinya ya, fokus aja sama kualitas kerjaan kita. Terus, komunikasiin progres atau potensi masalah itu pas, tepat waktu, transparan. Nggak usah lebay, tapi jangan juga disembunyiin. Atasan yang kompeten pasti ngehargain ini. Kan kita bikin kerjaan mereka lebih gampang, bantu mereka capai target. Nah, imbalannya, biasanya mereka bakal ngakuin kontribusi kita, dukung karir kita, simbiosis lah. Oke, itu cukup jelas ya, logis. Terus gimana dengan strategi agresif mengelola hierarki? Ini maksudnya main sikut gitu. Nah, ini dia. Perlu hati-hati. Kayak yang Anda bilang tadi, agresif di sini bukan berarti konfrontatif ya, atau rebut lahan orang. Apalagi di kultur kerja yang hierarkis banget. Maksudnya lebih ke proaktif ngeliat dan ngisi kekosongan. Kalau ada area tanggung jawab yang abu-abu atau proyek penting tapi belum ada pemiliknya, nah, kita bisa nawarin diri atau ambil inisiatif. Tentunya dengan komunikasi yang baik ya. Ini nunjukin leadership, kemauan ambil tanggung jawab lebih. Tapi kuncinya itu kepekaan politis. Jangan sampai nginjak kaki orang atau ngelangkahin wewenang yang udah jelas. Oh ya, satu lagi. Jangan lupain peran penting staf pendukung, asisten, sekretaris, staf junior. Buku ini nyebut mereka lifeline. Perlakuan mereka dengan hormat. Jelasin kebutuhan kita dengan baik, kasih mereka ruang buat berkembang. Mereka bisa jadi sekutu penting loh buat ngelancarin kerjaan kita. Menarik ya gimana tips-tips ini nyambung semua. Dari bangun jaringan, delegasi, sampai ngelola hubungan atas bawah dan samping. Sekarang coba kita geser ke area yang seringkali lebih menantang nih. Ngelola kehidupan pribadi. Alumni McKinsey kan terkenal jam kerjanya panjang, sering dinas. Apa pelajaran dari mereka soal jaga keseimbangan? Ini emang isu gede sih. Buku ini jujur ngakuin kok. Perjuangan cari keseimbangan hidup ini jadi alasan penting banyak alumni keluar dari firma. Nggak ada jawaban tunggal ya, jelas. Karena keseimbangan itu sendiri definisinya personal banget. Apa yang cocok buat satu orang, belum tentu buat yang lain. Yang paling penting itu kesadaran buat nyari dan ya nemuin definisi keseimbangan versi diri kita sendiri. Salah satu saran konkretnya kan hormati waktu Anda. Kedengarannya simpel banget ya, tapi praktiknya gimana? Di tengah budaya kerja always on, tuntutan kayak nggak ada habisnya. Bab ini ngasih analogi yang kena banget. Kerjaan itu kayak gas, dia bakal ngisi semua ruang, waktu yang ada. Artinya, kalau kita nggak secara sadar bikin wadah atau batas, ya kerjaan bakal meluber kemana-mana. Kuncinya ada dua. Pertama, tetapkan batas pribadi. Tentukan berapa jam kerja seminggu yang realistis dan sustainable buat Anda. Bisa 40, 60, 90, tergantung fase hidup, prioritas. Terus usaha disiplin buat patuh. Ini butuh rencana jadwal yang cermat. Terutama ngelindungin waktu di luar jam kerja. Tapi gimana kalau lingkungan kerja, atasan, rekan, klien, kayaknya nggak peduli gitu sama batas waktu kita? Susah kan rasanya ngelawan arus? Itu berdua. Dan yang lebih susah biasanya, bikin orang lain menghargai waktu Anda. Ini bukan soal egois ya, tapi soal efektivitas dan respek bareng. Caranya, ya belajar bilang enggak atau belum sekarang, buat permintaan yang enggak urgent atau di luar kapasitas kita. Komunikasikan prioritas dan kapan kita available. Itu dengan jelas. Buku ini bahkan ngutip Lian Hiderstad yang sampai pakai humor, pasang tanda go away di mejanya pas butuh fokus. Mungkin agak ekstrim ya, tapi pesannya jelas. Kita perlu aktif ngedidik lingkungan kita soal gimana kita kerja paling efektif dan kapan kita nggak bisa diganggu. Ngehargain waktu sendiri itu justru seringnya ningkatin produktivitas. Dan anehnya, respek dari orang lain juga. Berani bilang enggak dan nentuin batas emang butuh latihan ya. Selain waktu, ada konsep menarik lagi nih. Melakukan pemeriksaan kewarasan atau sanity checks. Ini kedengarannya penting banget di tengah sibuknya kerjaan yang kadang bikin kita kayak robot. Apa sih maksudnya? Ini tuh praktek buat sengaja keluar sebentar dari rutinitas harian. Yang mungkin udah otomatis banget, atau malah bikin sesek. Mundur dikit, lihat gambaran besarnya. Tanya ke diri sendiri, ngapain sih gue lakuin ini semua? Tujuan besar gue masih sama nggak ya? Cara kerja gue masih relevan dan efisien? Gue masih nikmatin prosesnya nggak? Ini juga momen buat evaluasi ekspektasi. Ekspektasi dari atasan, pasangan, atau bahkan dari diri sendiri. Itu realistis nggak sih?
Kalau enggak, gimana caranya biar bisa dikelola atau dikomunikasiin ulang? Jadi kayak pit stop mental gitu ya, secara berkala, buat mastiin kita nggak cuma lari kenceng, tapi juga ke arah yang benar, dan caranya sehat. Kejebak di roda hamster, hilang perspektif, akhirnya ya capek fisik, capek mental, burnout lah. Sanity check ini mekanisme pertahanan diri buat jaga kewarasan sama arah jangka panjang. Relevan banget. Nah, poin terakhir di bagian personal ini, dan menurut saya kuat banget, adalah soal berbagi beban. Ini penting banget kayaknya nggak cuma buat yang udah berkeluarga. Iya, ini fondasi dukungan yang esensial banget. Buku ini ngangkat cerita Bob Garda, mantan direktur McKinsey. Dia nganggap istrinya itu partner sejati. Bukan cuma urusan rumah tangga ya, tapi juga jadi teman diskusi, kritikus konstruktif buat isu-isu kerjaan. Istrinya jadi kayak dewan penasehat pribadinya gitu. Wah, contoh yang bagus ya buat pasangan. Tapi gimana kalau kita, nggak punya pasangan hidup dalam konteks itu? Pesan utamanya sih lebih luas dari status pernikahan. Berbagi beban itu bisa dilakuin sama teman dekat, anggota keluarga, mentor, atau bahkan kelompok dukungan sebaya. Esensinya itu bangun hubungan yang dasarnya kejujuran soal kapasitas dan kebutuhan kita. Terus keandalan timbal balik, saling bisa diandelin gitu. Inti dari berbagi beban yang efektif itu ya komunikasi ekspektasi yang jelas di awal. Misalnya nih, kalau komitmen sama pasangan atau teman buat nggak kerja di weekend kecuali darurat, ya definisi daruratnya harus disepakati bareng, jangan jadi alasan tiap minggu. Kalau darurat muncul terus, nah itu sinyal ada masalah prioritas atau beban kerja yang perlu dilihat ulang secara mendasar. Kutipan dari Syam Giridharadas di sini benar-benar kena banget. Saya mencintai Firma, tapi saya menikah dengan keluarga saya. Ini soal nentuin prioritas tertinggi dengan tegas ya. Betul banget. Itu kayak penegasan soal batas yang nggak bisa dinego antara identitas profesional sama komitmen personal yang paling dasar. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari bab 8 ini, ngelola diri sendiri, baik profesional maupun personal, itu kayaknya butuh campuran antara kesadaran diri yang tajam, disiplin buat nentuin dan jaga batas, plus kemampuan komunikasi yang efektif buat bangun dukungan sama ngelola ekspektasi, gitu ya. Anda ngerangkumnya pas banget. Bab ini emang nggak nawarin satu formula ajaib ya, kan tiap orang unik. Tapi prinsip-prinsipnya kayak paham dan delegasiin keterbatasan, bangun jaringan yang suportif dan dua arah, hargain waktu sebagai aset, lakuin refleksi diri berkala atau sanity checks, terus berani dan pinter berbagi beban, itu sifatnya universal. Dan terbukti ampuh buat banyak orang yang kerjanya di bawah tekanan tinggi. Ada pesan penutup atau perspektif akhir dari bab ini yang menurut Anda penting digarisbawahi? Ada satu hal lagi sih yang ditekankan di akhir bab, yaitu pentingnya jaga perspektif dan nggak nganggap semuanya terlalu serius. Kerja itu penting, tapi bukan segalanya kan? Punya kehidupan, minat, hubungan yang kaya di luar kerjaan itu, justru sering bikin kita punya perspektif yang lebih sehat terhadap kerjaan itu sendiri. Ini bantu kita hadapi tantangan lebih tenang, nggak gampang kejebak drama kantor. Ini juga nyambung lagi ke tema besar buku, yang disinggung di akhir bab 8, pencarian kebenaran. Nah, dalam konteks ini, ngelola diri dengan jujur, jaga keseimbangan, pertahanin perspektif, itu bagian dari perjalanan menemuin kebenaran personal kita. Soal apa sih yang benar-benar penting dalam hidup dan karir? Bahasan yang kaya banget dan praktis ya. Jadi kesimpulan utamanya ngelola diri efektif itu perlu strategi keluar, delegasi jaringan komunikasi, dan ke dalam disiplin waktu, refleksi, prioritas. Nah ini pertanyaan reflektif buat Anda pendengar kami. Dari semua strategi tadi, delegasi keterbatasan, bangun jaringan timbal balik, hormati waktu, sanity check, berbagi beban, area mana nih yang paling kerasa relevan atau paling menantang buat Anda sekarang? Ada nggak satu langkah kecil aja yang kepikiran dari diskusi ini yang pengen Anda coba terapin? Nah, yang ngeredaksi itu, saya mau tinggalin satu pemikiran penutup nih, yang nyambung ke akhir bab 8 soal kebenaran, keadilan, harmoni. Mungkin pertanyaan yang lebih dalam buat direnungkan gini, gimana pilihan-pilihan kecil Anda sehari-hari dalam mengelola diri, cara Anda pakai 1 jam ke depan, prioritas yang Anda set di rapat, cara Anda respon permintaan kolega, atau kebutuhan keluarga, itu secara kolektif ngebentuk kebenaran versi Anda tentang hidup yang seimbang dan bermakna. Gimana tindakan-tindakan mikro dalam manajemen diri ini nyumbang ke gambaran makro soal keadilan dan harmoni di ekosistem kerja dan pribadi Anda.
Ini bukan cuma soal teknik manajemen loh, tapi mungkin jalan buat nyelarasin tindakan harian sama nilai-nilai terdalam Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.